Nah, jadi yang pertama adalah variabel. Variabel dependen dari judul penelitian ini adalah Internet Financial Reporting atau pelaporan keuangan di internet. Lalu untuk variabel independennya adalah financial atau keuangan dan corporate governance atau tata kelola perusahaan. Lalu ada tujuan penelitian. Nah, dalam jurnal ini ada beberapa tujuan penelitian yang dilakukan. Yang pertama adalah mengeksplorasi perkembangan IFR sukarela sebagai respons terhadap inisiatif pemerintah dan badan regulasi di Yordania untuk meningkatkan transparansi dengan mendorong penggunaan IFR. Penelitian ini melihat bagaimana IFR berkembang secara sukarela di Yordania, termasuk mengamati inisiatif dari pemerintah dan lembaga pengatur yang mendorong perusahaan untuk transparansi dengan penggunaan IFR. Jadi IFR sendiri itu pelaporan keuangan yang berbasis online, teman-teman. Lalu yang kedua adalah menyelidiki determinan IFR di perusahaan publik yang terdaftar di ASE. Penelitian ini akan menyelidiki berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengadopsi IFR, yang termasuk juga menganalisis terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di ASE untuk memahami karakter apa yang mendorong mereka menggunakan IFR. Lalu yang ketiga adalah menguji kekuatan penjelasan dari determinan keuangan dan CG. Penelitian ini akan membandingkan seberapa besar pengaruh faktor-faktor keuangan dibandingkan dengan faktor-faktor CG terhadap penggunaan IFR itu sendiri. Dengan kata lain, peneliti ingin melihat apakah perusahaan dengan kinerja keuangan yang lebih baik cenderung menggunakan IFR dibanding dengan perusahaan yang memiliki struktur tata kelola perusahaan yang lebih kuat. Selanjutnya ada metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan data sekunder dari perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Aman atau HASIP dan menguji determinan pelaporan keuangan internet atau IFR. Penelitian membagi determinan menjadi dua kelompok, yaitu karakteristik keuangan dan mekanisme tata kelola perusahaan atau disebut dengan corporate governance. Dalam analisisnya, penulis ini menerapkan dua teknik regresi, yaitu ordinary least squares atau OLC dan two-stroke least squares atau 2SLS untuk mengatasi potensi bisa seleksi pada variabel independen. Yang digunakan dalam jurnal penelitian ini, yang pertama ada agensi teori atau teori keagenan. Nah, teori ini itu menjelaskan bahwa di dalam perusahaan sering terjadi konflik antara manajer yang menjalankan perusahaan dan juga pemilik atau pemegang saham. Manajer itu terkadang tidak membuat keputusan yang menguntungkan pemilik sehingga perlu adanya pengawasan. Dengan adanya pelaporan keuangan internet atau IFR, pemegang saham bisa lebih mudah untuk memantau manajemen yang membantu untuk mengurangi konflik ini. Nah, IFR ini memungkinkan pemilik mendapatkan informasi yang transparan dan juga tepat waktu. Mekanisme tata kelola perusahaan seperti dewan direksi ataupun komite audit itu juga diharapkan bisa memastikan transparansi dan pengungkapan informasi yang lebih baik. Kemudian teori yang kedua ada stewardship theory. Nah, teori ini itu beranggapan bahwa manajer itu seharusnya bertindak sebagai penjaga kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Nah, mereka itu juga diharapkan bisa membuat keputusan terbaik tanpa perlu pengawasan yang ketat. Teori ini tuh membantu menjelaskan bahwa IFR bukan hanya soal pengawasan, tapi juga tentang membangun kepercayaan antara manajer dan juga pemilik saham. Pelaporan yang baik lewat internet ini menunjukkan bahwa manajer bertanggung jawab dan berkomitmen untuk keterbukaan. Dalam hasil penelitian jurnal ini terdapat dua analisis. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif itu merupakan metode pengumpulan data yang pengumpulannya data itu digunakan untuk meringkas agar mudah dipahami, seperti menghitung min. Kemudian metode ini itu
biasanya disajikan berupa diagram atau tabel. Kemudian di sini terdapat tabel 6 di mana merupakan perbandingan finansial antara IFR dan non-IFRN, di mana itu menunjukkan bahwa perusahaan IFR ini umumnya lebih besar, lebih menguntungkan dan lebih banyak menggunakan leverage. Dapat dilihat dalam tabel warna hijau di mana IFR leverage ini sebesar 39, sedangkan non-IFR itu hanya 32. Kemudian dari liquid, di mana IFR ini liquidnya itu 3,92, sedangkan non-IFR liquidnya itu 4,36, yang dimana non-IFR ini lebih tinggi daripada IFR. Kemudian dari sahamnya yang warna biru itu saham dari IFR itu 3.000 sekian, sedangkan dari non-IFR itu 2.000 sekian, sehingga sahamnya itu lebih besar atau lebih mahal dibandingkan dengan non-IFR. Kemudian selain itu juga ada profit atau EPS, di mana profit dari IFR itu menghasilkan 0,5, sedangkan dari non-IFR itu negatif, yaitu min 0,3. Selain itu terdapat CEO dan non-direktur eksekutif, di mana CEO dan non-direktur eksekutif ini nilainya lebih besar pada non-IFR daripada IFR, di mana CEO dalam IFR itu hanya 55, sedangkan non-IFR itu 58. Kemudian pada non-direktur eksekutif itu IFR-nya 70, sedangkan non-IFR-nya itu 90. Hal ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan IFR ini dikaitkan dengan tingkat probabilitas yang lebih tinggi daripada perusahaan non-IFR. Nah, rata-rata perusahaan IFR ini lebih banyak menggunakan leverage daripada perusahaan non-IFR. Analisis yang kedua yaitu analisis multivariat, di mana analisis ini merupakan metode analisis yang digunakan untuk variabel lebih dari satu. Dalam tabel tersebut itu menunjukkan bahwa leverage ini berkorelasi positif dengan ukuran perusahaan 0,312 dan ukuran dengan direksi 0,220, yang berarti bahwa perusahaannya dengan leverage yang lebih tinggi lebih mungkin terlibat dalam IFR atau P sama dengan 0,05. Yang kedua itu jumlah pemegang saham. Secara signifikan itu mempengaruhi IFR dengan efek positif. Jadi semakin banyak jumlah pemegang saham, maka semakin besar keterlibatan dalam perusahaan IFR atau P sama dengan 0,05. Terus kemudian yaitu direktur non-eksekutif independen, di mana secara signifikan ini tuh mempengaruhi IFR dengan efek negatif. Semakin rendah jumlah direktur independen, maka semakin besar keterlibatan dalam IFR, di mana P sama dengan 0,01. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa leverage, jumlah pemegang saham, dan direktur non-eksekutif independen ini memainkan peran penting dalam memengaruhi keterlibatan perusahaan dalam pelaporan keuangan. Dari korelasi yang ditunjukkan dalam tabel ini itu mengungkapkan bahwa tidak ada masalah multikolenearitas yang sesuai di antara variabel independen, karena ini tuh merupakan nilai korelasi tidak terlalu tinggi dan tidak ada yang melebihi ambang batas yang dianggap bermasalah. Hal ini tuh berarti bahwa variabel-variabel tersebut tuh dapat digunakan secara andal dalam model regresi. Nah, yang terakhir adalah rekomendasi penelitian selanjutnya. Terdapat 2 rekomendasi, yakni yang pertama menggunakan definisi FR yang berbeda dan lebih luas, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencakup variabel yang tidak diukur dalam penelitian ini. Lalu yang kedua adalah menggunakan determinan yang luas, di mana pada penelitian ini peneliti menggunakan determinan internal yang berkaitan dengan perusahaan itu sendiri, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencakup determinan eksternal seperti lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.